Hi everyone, Afi here. Kita kembali lagi di Beauty News Update di mana aku akan membawakan berita seputar dunia kecantikan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada banyak nih berita penting yang mau aku sampaikan di episode kali ini, jadi yuk langsung kita mulai aja. Berita pertama datangnya dari dalam negeri dan ini berita yang cukup menyedihkan. Jadi hari Senin kemarin tanggal 12 September 2022 telah terjadi kebakaran hebat di gudang JNE yang lokasinya itu ada di Cimanggis, Depok. Ada banyak banget fashion brand dan juga kosmetik lokal yang ikut terkena dampak dari kebakaran ini karena ternyata yang kebakaran itu bukan cuma gudang paket JNE aja, tapi juga merupakan warehouse dari brand-brand tersebut. Jadi mereka itu tuh nyimpen stok produknya mereka di warehouse tersebut. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, tapi tentunya ada kerugian yang jumlahnya sangat besar yang dialami oleh para brand yang terdampak ya. Katanya nilai kerugiannya itu sampai puluhan miliar. Nah, ada beberapa brand yang terkena dampak ya. Yang aku tahu dari brand makeup itu adalah Rose All Day, jadi brand beauty gitu ya. Jadi warehouse Rose All Day mengalami kebakaran dan semua stok barang mereka habis terbakar. Pihak Rose All Day meminta maaf melalui akun Instagram mereka dan mereka juga mengumumkan kalau mereka harus menutup sementara penjualan online baik di website maupun di toko marketplace mereka. Namun pembelanjaan via social baik online maupun offline itu masih bisa dilakukan ya. Dan Rose All Day juga bilang kalau ada order yang tidak bisa diproses itu akan mereka refund sebesar 100%. Brand-brand lain yang kena dampaknya itu banyak brand fashion juga ya. Contohnya ada Love and Flare, ada Eiger, dan juga ada brand Piop. Kalau kalian tahu itu adalah brand footwear lokal juga. Terus ada Myra, Prabu, terus ada brand fashion Taka, dan juga ada Fightwear Hawkeye. Tentunya ini berita yang menyedihkan sekali ya, apalagi industri di Indonesia kayak misalnya fashion dan juga beauty itu kan baru mulai menggeliat lagi nih sejak kena impact dari pandemi kemarin gitu kan. Jadi bisa ngebayangin gimana sedihnya para pemilik brand-brand yang tadi aku sebutin ketika tahu kalau stoknya mereka tuh habis terbakar bersama dengan warehouse itu. Aku sendiri dengar beritanya ya hari Senin kemarin cukup shock juga gitu ya, dan mendoakan supaya brand-brand ini cepat bangkit kembali. Mudah-mudahan bisa mengejar kerugian yang udah mereka alami. Nah, buat teman-teman yang habis belanja, apalagi kemarin itu kan habis 99 gitu ya, yang habis belanja dari brand-brand tersebut, kalau sampai sekarang paketnya belum sampai, sabar aja. Mungkin kita kayak perlu memperbesar kesabaran dan juga empati kali ya, karena yakin banget bahwa sekarang ini brand pasti lagi ribet banget ngurusin atau nge-track order-order, mana yang udah kekirim, mana yang belum, dan juga proses refundnya pasti takes time gitu. Jadi kita sabar aja menanti kejelasan dari paket-paket kita gitu ya kalau memang ada, dan juga kita doakan semoga mereka pulihnya itu nggak lama-lama. Berita berikutnya datangnya dari Korea Selatan. Jadi brand Sulwhasoo baru aja mengumumkan brand ambasador mereka yang terbaru, yaitu Rosé dari Blackpink. Jadi Rosé Blackpink itu ditunjuk oleh Sulwhasoo sebagai new global ambassador menggantikan Song Hye Kyo yang udah jadi global ambassadornya Sulwhasoo dari bulan April 2018. Jadi katanya Rosé Blackpink ini tuh kenal sama Sulwhasoo karena ibunya. Jadi ibunya tuh pakai First Care Activating Serum, itu adalah produk Sulwhasoo yang ikonik banget gitu ya. Dan dia itu mengenali banget atau inget banget wanginya First Care Activating Serum yang ada di pipi ibunya gitu. Oh, so sweet. Dan Rosé juga bilang kalau misalnya kulitnya dia itu juga jadi bagus gara-gara pakai First Care Activating Serum. Jadi campaign pertamanya Rosé ini dengan Sulwhasoo adalah melalui short movie yang judulnya itu From 1932 to You, dimana ini tuh mengisahkan sejarah Sulwhasoo yang dimulai dari perjalanan setetes minyak kamelia pada tahun 1932 yang diekstraksi dan dijual oleh Yoon Dok Jong. Ini tuh adalah ibu dari foundernya Amore Pacific ya, yaitu Soo Seung Wan di Kaesong. Kalau kalian ngikutin aku udah lama pasti tahu kalau aku fans beratnya Sulwhasoo. Aku sangat suka dengan brand ini, dengan brand value-nya, dengan image-nya, dengan produk-produknya of course. Dan juga aku suka banget sama Blackpink. Jadi aku excited banget melihat
kolaborasi ini gitu ya. Dan menarik juga karena menurut aku global brand ambassador-nya Sulwhasoo yang sebelumnya, Song Hye Kyo itu kan sebenarnya image-nya tuh lebih mature, lebih ya kelihatan lah ya kalau misalnya Sulwhasoo ini tuh brand yang emang untuk orang yang usianya udah lebih dewasa. Sementara dengan pemilihan Rosé ini, kalau aku ngelihatnya mungkin bisa jadi ya, ini adalah strateginya Sulwhasoo untuk merekrut fans yang baru atau pengguna baru yang mungkin lebih muda usianya. Karena kan biasanya yang ngefans sama Rosé atau Blackpink itu kan yang biasanya usianya lebih muda gitu ya. So I see this as maybe a way for the brand to rejuvenate its customer base. Jadi bukan cuma dipakai sama yang udah mature aja gitu. Oh ya, jadi campaign-nya Sulwhasoo dengan Rosé ini dinamakan Rebloom ya. Jadi Sulwhasoo Rebloom, aku udah lihat videonya dan I love it. Nggak tahu videonya tuh kayak menurut aku beda dengan style video-videonya Sulwhasoo sebelumnya. Ya seperti aku bilang tadi ya, biasanya mereka tuh kayak yang timeless, quiet, luxury, elegan. Kalau ini tuh agak ada suasana yang lebih artsy-nya, lebih muda aja gitu ya jatuhnya. And Rosé looks so beautiful in that video. Bagus banget videonya, aku suka. Dan mereka tuh juga ngeluarin limited edition First Care Activating Serum yang packagingnya tuh beda, limited edition gitu ya. Warnanya tuh putih gitu, cakep banget. Mudah-mudahan nanti available di Indonesia. Dan katanya ini tuh terinspirasi dari white porcelain dari The Joseon Dynasty. Keren banget pokoknya kolaborasinya, jadi makin cinta sama brand Sulwhasoo. Nah, ada berita gembira dari Sulwhasoo yang merupakan salah satu brand dari Amore Pacific, tapi unfortunately ada berita yang kurang menggembirakan ya dari salah satu brandnya Amore Pacific, yaitu Mamonde. Jadi Mamonde itu baru aja mengumumkan kalau mereka akan menutup gerainya yang ada di Indonesia mulai Oktober 2022. Jujur aku shock banget waktu baca berita ini karena Mamonde itu sebenarnya baru banget ya di launch di Indonesia tuh baru 3 tahun. Maksudnya dibandingkan brand-brand yang udah ada di sini, that's considered very new gitu. Nggak disebutkan apa alasan mereka menutup gerainya di Indonesia, tapi yang jelas Mamonde itu juga mengumumkan kalau misalnya produk mereka sekarang ini masih bisa dibeli di official store-nya mereka di marketplace ya, di beberapa marketplace. Dan kayaknya sih ini cuma sampai ngabisin stok aja ya, jadi sampai stoknya tuh habis gitu. Sayang banget karena menurut aku beberapa produknya Mamonde itu bagus-bagus gitu ya. Aku suka sama Red Energy Serumnya mereka. Aku pernah review nggak ya di YouTube ya? Lupa deh. Terus ada juga mereka punya Blue Chamomile Cream gitu, kayak soothing cream yang ada German chamomile-nya, itu juga bagus. Terus of course their famous Rose Water Essence gitu ya, itu banyak yang pakai juga. Aku sih mikir mungkin brandnya nggak terlalu doing well di Indonesia gitu ya, jadi mungkin mereka memutuskan untuk menutup bisnisnya di sini. Tapi of course Mamonde itu masih bisa dibeli di Korea gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penggemar berat produk-produknya Mamonde, ya unfortunately nanti setelah bulan Oktober atau setelah stok yang di sini habis, kalian hanya bisa beli kalau misalnya ada yang ke luar negeri, jadi misalnya Just Tip gitu ya. Cuma menariknya sepertinya Amore Pacific ini akan membuka brand baru di Indonesia gitu ya. Jadi pengumuman resminya kita tunggu aja dari mereka, karena Amore Pacific itu kan punya banyak brand beauty ya yang mereka naungi gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan pamitnya Mamonde dari Indonesia digantikan dengan brand-brand lain yang lebih exciting. Nah, setelah aku baca berita yang berikutnya, aku baru sadar kok ini beritanya semua dari Amore Pacific ya. Karena berita berikutnya yang mau aku bahas adalah tentang dijualnya brand Tata Harper ke Amore Pacific. Buat kalian yang belum tahu, Tata Harper itu adalah sebuah brand dari Amerika ya, yang didirikan tahun 2010, dan mereka itu bisa dibilang salah satu brand pertama-tama gitu ya, yang mengenalkan konsep farm to face natural skincare brand. Jadi memang mereka tuh kayak menggunakan kandungan yang mainly natural gitu ya, terus mereka juga mengusung konsep kayak clean beauty gitu ya. I'm using this because ntar kapan-kapan deh ya kita bahas mengenai my opinions about clean beauty gitu. Tapi ya bisa dibilang Tata Harper itu salah satu brand yang mempopulerkan konsep itu gitu ya. Dan Tata Harper itu sekarang ini udah dijual di sekitar 25 online stores dan di lebih dari 800 offline stores.
Termasuk diantaranya ada di Sephora, ada di Selfridges, dan juga ada di Harrods. Keputusan Tata Harper untuk menjual brandnya ke Amore Pacific ini juga salah satunya adalah untuk memperluas market mereka atau memperkuat ya posisi mereka di market Asia. To me, this is exciting news. Aku sendiri jujur belum pernah pakai produknya Tata Harper. Dari dulu udah sering baca-baca reviewnya, udah sering lihat gitu ya. Tapi aku tuh cenderung yang agak males bela-belain Just Tip gitu ya. Kalau misalnya untuk produk yang aku belum tahu akan cocok apa enggak gitu. Dan kayak belum sepenasaran itu. Jadi hopefully dengan di-acquire Tata Harper ini oleh Amore Pacific, jadi lebih gampang untuk kita dapetin produk-produknya, dan siapa tahu nantinya juga akan available di Indonesia. Berita berikutnya berhubungan dengan wafatnya Queen Elizabeth II pada tanggal 8 September 2022 kemarin di usia 96 tahun. Mungkin kalian wondering ya, apa hubungannya meninggalnya Queen Elizabeth dengan beauty? Ada banget ternyata. Dan ini tuh sebenarnya sesuatu yang aku baru tahu ya. Jadi ternyata di dunia personal care dan juga kosmetik ada yang namanya Royal Warrant. Jadi Royal Warrant ini tuh sebuah seal of approval yang datangnya tuh dari kerajaan Inggris gitu ya, untuk produk-produk atau brand-brand yang dianggap memenuhi standarnya mereka. Nah tentunya Royal Warrant ini tuh nggak semua brand bisa dapat gitu ya. Jadi ini adalah kayak sesuatu yang cukup eksklusif karena sangat-sangat diseleksi. Apalagi brand-brand yang menerima Royal Warrant ini, mereka itu tuh bisa pakai kayak coat of arms gitu istilahnya, jadi semacam kayak logo gitu. Kalian pasti sering lihat deh, itu tuh mereka bisa pasang gitu ya di packagingnya atau misalnya di advertising produk-produknya mereka. Dan pada saat mereka mengiklankan produk-produknya itu, mereka juga diizinkan bilang bahwa produknya mereka itu dipakai oleh Royal Family. Nah jadi siapa di dalam Royal Family itu yang bisa kasih Royal Warrant ini? Jadi biasanya itu tuh nanti ditentuin gitu ya sama kerajaan Inggris, siapa sih yang bisa ngasih gitu kan. Kalau sebelumnya itu yang memberikan Royal Warrant itu adalah almarhum Queen Elizabeth, terus juga almarhum Prince Philip atau Duke of Edinburgh, dan juga Prince Charles atau yang sekarang mungkin udah bisa kita sebut sebagai King Charles III gitu ya. Nah mereka bertiga nih yang ngasih Royal Warrant ini. Terus Royal Warrant ini tuh berlakunya 5 tahun, dan di 1 tahun sebelum warrantnya berakhir gitu ya, itu akan dievaluasi apakah mereka akan diterusin atau dicabut gitu Royal Warrants-nya. Nah kalau yang memberikan Royal Warrant itu meninggal dunia, jadinya warrantnya itu tuh harus di-void atau dicabut gitu ya. Dan mereka tuh brand-brand ini dikasih waktu 2 tahun untuk pelan-pelan menarik produknya mereka yang ada si logo atau coat of arms-nya itu gitu. Nah sekarang ini tuh katanya ada sekitar 744 company atau perusahaan yang memegang Royal Warrants, dan di dalam 744 itu ada 620 yang diberikan oleh the late Queen Elizabeth II. Nah, brand apa aja sih yang sekarang itu megang atau sebelumnya pegang Royal Warrants ini? Ada banyak banget ya. Contohnya ada Elizabeth Arden, terus juga ada Clarins UK, terus ada Kent Brushes, P&G, Unilever, Brownlee, ada juga Molton Brown, terus retailers John Lewis dan juga Boots. Sayangnya brand-brand ini tuh diberikan Royal Warrants-nya itu sama Queen Elizabeth II, jadinya di-void tuh warrants-nya gitu ya. Sementara perfume house Florist London itu masih bisa menggunakan coat of arms-nya karena Royal Warrants-nya mereka itu diberikan oleh the late Queen Elizabeth dan juga former Prince of Wales atau King Charles. Nah, satu perfume house lain yaitu Penhaligon, ini ngetop banget gitu ya. Itu juga masih bisa menggunakan coat of arm-nya karena memang Royal Warrant yang mereka ini diberikan oleh King Charles sendiri gitu. Bahkan mereka itu mau mengeluarkan satu produk gitu ya, satu perfume yang terinspirasi dari salah satu tempat kediamannya King Charles. Ini kayaknya harus membiasakan diri ngomongnya King Charles bukan Prince Charles lagi gitu ya. Namanya itu adalah Highgrove Gardens gitu. Aku sendiri punya beberapa parfum Penhaligons, I love it. Dan memang itu ya, mereka tuh terinspirasi dari kayak Royal Family, dari
kerajaan-kerajaan gitu-gitu deh selalu gitu. Terus katanya sekarang ini kerajaan Inggris tuh belum menentukan siapa sih yang kedepannya akan punya hak untuk memberikan royal warrants gitu. Jadi kita tunggu aja siapa yang bisa memberikan royal warrants dan perusahaan-perusahaan mana aja yang bisa dapetin atau berhak menggunakan si coat of arms ini. Mungkin buat kita-kita nggak terlalu ngaruh kali ya ada atau tidak adanya coat of arms ini gitu ya, tapi mungkin buat orang yang tinggal di Inggris atau orang-orang yang bener-bener sangat ngefans sama royal family, sangat into royal family gitu, mungkin mereka pengaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat satu produk terus ada si coat of arms-nya itu atau disebut-sebut sebagai barang yang dipakai sama royal family, mereka jadi wah, jadi semangat dan jadi makin pengen beli gitu kan. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak ngaruh ya, maksudnya kalau misalnya emang suka sama produknya akan dibeli, kalau nggak suka nggak akan dibeli walaupun katanya dipakai sama royal family. Oke, sekian dulu beauty news update untuk bulan September ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya atau mungkin ada yang mau dikomentarin soal berita-berita yang tadi aku bawain, boleh silakan tinggalin komen di comment box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Kalau kalian suka sama video ini, boleh dong di like atau di share ke teman-teman kalian juga, dan boleh juga klik subscribe kalau misalnya kalian selama ini ngerasa terbantu dengan konten-konten yang aku bikin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye everyone.